Kehilangan anggota tubuh melalui amputasi itu, wah, pastinya sebuah peristiwa yang mengubah hidup. Tapi di tengah tantangan ini, ada loh sebuah proses yang terstruktur yang jadi semacam penunjuk jalan buat pemulihan. Nah, inilah yang kita sebut proses asuhan keperawatan. Oh iya, pembahasan kita kali ini tuh basisnya dari makalah akademis Akademi Keperawatan Justitia di Palu. Jadi ini bukan sekedar teori ya, ini menyoroti pendekatan terstruktur yang bakal kita bedah bareng-bareng, langkah demi langkah. Jadi pertanyaan besarnya, gimana sih para profesional keperawatan ini mengelola tantangan sebesar amputasi? Gimana caranya mereka memastikan pasien dapat hasil yang terbaik? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, mari kita mulai. Jadi gini, perjalanan pemulihan ini tuh punya peta jalan yang jelas banget. Tujuannya apa? Supaya nggak ada satupun detail penting yang kelewat. Nah, peta ini ada 5 langkah utama. Kita mulai dari pengkajian, ini buat ngenalin pasien secara mendalam. Lanjut ke diagnosa buat nentuin masalahnya apa. Terus ada rencana dan implementasi, ini bagian aksinya. Dan terakhir, ditutup dengan evaluasi buat mastiin semuanya berjalan sesuai rencana. Langkah pertama, pengkajian. Ini fondasinya. Penting banget. Tujuannya itu bukan cuma ngelihat lukanya aja ya, tapi buat dapat gambaran utuh soal pasien, mulai dari kondisi fisiknya, riwayat kesehatannya, sampai ke keadaan emosionalnya. Semuanya. Pengkajian ini sendiri itu punya 3 pilar utama. Pertama, ada yang namanya anamnesa, atau gampangnya wawancara mendalam. Di sini kita gali riwayat pasien, kondisi psikologisnya. Kedua, pemeriksaan fisik. Ini buat ngecek tanda-tanda vital, kondisi lukanya secara langsung. Dan yang ketiga, pemeriksaan diagnostik, kayak ronsen atau tes lab, buat dapat data objektif yang melengkapi gambaran besarnya. Nah, setelah semua data dari 3 pilar tadi kekumpul, kita pindah ke langkah kedua, diagnosa. Disinilah perawat mulai menganalisis semua informasi itu buat nentuin, oke, masalah spesifiknya apa aja nih? Atau rintangan apa aja yang kira-kira bakal dihadapi pasien selama proses pemulihan. Dan biasanya dari hasil pengkajian yang komprehensif tadi, muncul beberapa diagnosa keperawatan yang paling umum. Misalnya, nyeri akut setelah operasi, itu udah pasti. Terus ada resiko infeksi di bagian luka. Ada juga gangguan integritas kulit, sampai tantangan psikososial yang jujur aja berat banget. Kayak gimana pasien nerima perubahan citra tubuhnya. Nah, setiap poin ini nanti jadi fokus penanganan yang spesifik. Oke, sekarang kita masuk ke fase aksinya, yaitu rencana dan implementasi. Disinilah semua diagnosa yang tadi kita bahas diubah jadi sebuah rencana perawatan yang jelas, terus langsung dieksekusi. Ini bener-bener jadi jembatan antara nemuin masalah sama ngasih solusi nyata. Logikanya tuh simple dan to the point. Untuk setiap tujuan, misalnya nyerinya harus berkurang, ada tindakan atau intervensi spesifik buat nyampe ke sana, contohnya ya, kasih obat pereda nyeri. Jadi ada hubungan sebab akibat yang jelas. Ini mastiin setiap tindakan itu punya target yang terukur. Nggak ada yang sia-sia. Langkah terakhir, evaluasi. Tapi jangan salah, ini bukan akhir dari proses loh. Justru ini adalah sebuah siklus yang jalan terus, yang bikin perawatannya jadi dinamis. Tujuannya, buat terus mantau kemajuan pasien, dan yang paling penting, siap buat nyesuaiin rencana kalau emang diperlukan. Semua demi hasil yang paling optimal. Proses evaluasi ini dimulai dengan beberapa pertanyaan kunci. Yang pertama dan paling utama, gimana nyerinya? Udah terkontrol belum? Targetnya kan menurut sumber, skala nyerinya harus di bawah 3. Nah, udah kecapai belum tujuan ini? Selanjutnya kita lihat kondisi fisiknya. Lukanya gimana? Apa udah nunjukin tanda-tanda penyembuhan yang bagus? Ada nggak tanda-tanda infeksi, misalnya kemerahan atau bengkak? Kondisi luka ini jadi indikator vital buat pemulihan fisik. Dan ini juga nggak kalah penting, gimana kondisi psikososial pasien? Apa mereka udah mulai nunjukin cara-cara positif buat ngadepin situasi ini? Apa mereka mulai bisa beradaptasi dengan kondisi barunya? Ini bagian yang krusial banget buat pemulihan yang utuh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, intinya tuh ini. Seluruh proses asuhan keperawatan ini benar-benar ngusung prinsip holistik. Tujuannya itu bukan cuma buat nyembuhin luka fisik di satu titik aja, tapi buat mendukung manusia seutuhnya. Fisik, mental, dan juga emosionalnya. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungin pertanyaan ini. Seberapa besar sih sebenarnya peran dukungan emosional dalam mempercepat atau bahkan menentukan keberhasilan pemulihan fisik seseorang? Ini jadi sesuatu yang menarik banget buat kita pikirkan, kan?